Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalli wa sallim ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Selamat datang kembali di mata kuliah ilmu Al-Quran dan Hadis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian, kemudian bentuk-bentuk hadis, dan unsur-unsur yang terdapat dalam hadis. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadis. Apa itu pengertiannya? Pengertian hadis itu terdiri dari dua, yaitu secara bahasa, etimologi, dan terminologi atau secara istilah. Kemudian nantinya kita akan berbicara tentang sinonim-sinonim hadis. Sinonim hadis itu ada tiga. Yang pertama adalah sunnah, khabar, dan asar. Kemudian kita akan berbicara tentang bentuk-bentuk hadis. Bentuk-bentuk hadis itu ada yang berupa hadis qauli, perkataan, fiqli, perbuatan, takriri, ketetapan, hammi, dan ahwali. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur, sanad ataupun rawi, dan matan. Selanjutnya kita beralih ke pengertian hadis. Pengertian hadis secara etimologi, hadis itu memiliki makna jadid. Tulisannya begini, jadid yang artinya baru. Kemudian khabar yang memiliki arti berita ataupun kabar. Kalau jamaknya hadis itu adalah al-ahadis, ada juga al-hudsan. Kemudian ada juga al-ahadisan. Nah, jadi ada yang berupa al-ahadis, al-ahadisan, atau al-hudsan. Selanjutnya, menurut usul fikih, hadis itu adalah perbuatan atau ketetapan selain Al-Quranul Karim yang dapat dijadikan dalil untuk penetapan suatu syarak. Nah, dalam Al-Quran, kata hadis itu disebutkan sebanyak 23 kali, salah satunya di surat Az-Zumar ayat 39. Hadis itu kalau dilihat dari ulama hadis, pengertian dari ulama hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, ma'utsira 'ala Nabi an qaulin, baik itu berupa perkataan, anfi'alin ataupun berupa perbuatan, atau takririn ataupun berupa pernyataan atau ketetapan yang berasal dari Nabi. Selanjutnya yaitu sinonim hadis. Sinonim hadis itu ada tiga. Yang pertama yaitu sunnah. Sunnah adalah bisa dikatakan sebagai hadis, yaitu segala sesuatu yang dinukil dari Nabi, baik itu perkataan, sama ya, perbuatan ataupun takrir. Akan tapi lebih spesifiknya kalau sunnah itu adanya pengajaran atau sifat kelakuan perjalanan hidup Nabi sebelum Nabi itu diangkat menjadi Rasul ataupun sesudahnya, itu sunnah. Ada lagi sinonim dari hadis yaitu khabar. Khabar itu adalah sesuatu yang datang dari Nabi, baik itu perkataan ataupun perbuatan ataupun ketetapan yang berasal dari Nabi. Dan khabar ini bisa dijadikan atau bisa disebut dengan hadis yang marfu ya, hadis yang sampai kepada Nabi. Nah, bedanya dengan asar ini juga sinonim hadis, akan tapi kalau asar ini para fuqaha memakai kata asar untuk perkataan para ulama salaf, sahabat, ataupun tabi'in. Jadi ulama itu mengatakan bahwasanya apa saja yang disandarkan kepada sahabat itu dinamakan dengan asar. Sedangkan kalau khabar itu adalah hadis yang marfu, hadis yang sampai periwayatannya kepada Nabi Muhammad. Nah, di sini teman-teman bisa membedakan apa itu perbedaan antara hadis, kemudian sunnah, khabar, dan asar.
Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk hadis. Nah, setelah dilihat dari peta konsep yang ada di awal tadi, bahwasanya bentuk hadis itu ada hadis qauli, kemudian ada hadis fi'li, ada hadis takriri, ada hadis hammi, dan ada hadis ahwali. Jadi kalau qaul itu berasal dari kata qala, yaitu perkataan. Hadis qauli adalah segala perkataan Nabi yang berisi tentang tuntunan ataupun petunjuk syara, peristiwa ataupun kisah yang berkaitan dengan aspek akidah, syara maupun akhlak. Pernah misalkan contohnya adalah innamal a'malu binniyat. Jadi Nabi itu pernah mengatakan sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niat. Nah, innamal a'malu binniyat itu adalah perkataan Nabi, itu bisa dijadikan sebagai hadis qauli gitu. Sedangkan selanjutnya yaitu hadis fi'li. Hadis fi'li dari kata fa'ala yang berarti adalah perbuatan, di mana hadis fi'li itu segala perbuatan Nabi yang menjadi panutan perilaku para sahabat pada saat itu dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya. Jadi seperti praktek sholat, kemudian praktek wudhu, yang mana ada rukun-rukun dan ada gerakan-gerakannya yang harus diikuti oleh umat Islam ataupun sahabat pada waktu itu. Yang selanjutnya yaitu hadis takriri. Nah, hadis takriri ini adalah hadis yang berupa ketetapan Nabi terhadap apa yang datang atau dikemukakan oleh para sahabat, di mana pada waktu itu Nabi membiarkan atau kadang mendiamkan perbuatan tersebut tanpa membedakan penegasan apakah beliau itu membenarkan atau mempersalahkannya. Pernah pada suatu saat sahabat itu ketika mau berperang, sahabat tidak menemukan air. Kemudian ketika sampai pada waktu sholat, sahabat itu bertayamum. Nah, ketika sahabat itu melakukan ibadah, selesai melakukan ibadah, kemudian sahabat menemukan air dan dia pun kemudian berwudu dan melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat. Setelah itu kita berjalan lagi tidak menemukan air. Nah, sahabat tersebut melaporkannya kepada Nabi dan Nabi pun menjawab, kalian telah mengikuti sunnahku, hanya demikian. Nah, itu bisa disebut dengan hadis takriri. Selanjutnya yaitu hadis hammi. Hadis hammi adalah hadis yang berupa keinginan ataupun hasrat Nabi, yang mana hasrat tersebut atau keinginan tersebut masih belum terrealisasikan. Dan yang terakhir adalah hadis ahwali, adalah hal ihwal Nabi yang tidak termasuk dalam kategori 4 hadis ini. Selanjutnya yaitu struktur hadis. Nah, struktur hadis ini ada 3. Yang pertama yaitu rawi, kemudian yang kedua adalah matan, yang ketiga adalah sanad. Rawi itu adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa yang pernah didengar atau diterimanya dari seorang guru. Jadi kalau misalkan kita melihat contoh ini ya, rawi pertama itu disampaikan oleh Abdullah, haddatsana Abdullah, ini adalah rawi pertama. Kemudian rawi yang terakhir adalah rawahul Bukhari. Jadi rawi itu adalah periwayat. Periwayat yang terakhir adalah Bukhari. Kemudian selanjutnya yaitu matan hadis. Matan hadis adalah pembicaraan, kalam atau materi yang di-offer oleh sanad terakhir. Jadi matan ini adalah pembicaraan atau sabda Rasulullah. Nah, kalimat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansari wa huwa ya'idu akhahu fil haya'i faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah sampai akhir ini. Nah, sampai akhir di sini nih. Ini adalah matan hadis. Jadi dari kata anna sampai terakhir itu adalah matan hadis. Nah, sedangkan
Sanad itu adalah jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadis. Mana yang disebut dengan sanad? Sanad itu adalah rangkaian para perawi yang membawa hadis tersebut. Nih dari sini nih, dari hadasana sampai pada Abdullah an abihi, sampai di sini. Itu adalah sanad. Jadi ada beberapa rangkaian-rangkaian para hadis dalam menyampaikan sanad tersebut. Singkat tentang pengertian dan bentuk-bentuk serta unsur-unsur yang terdapat dalam hadis. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sedikit ada tugas buat teman-teman, silahkan dikerjakan ya. Selamat mengerjakan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.